Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat bertemu kembali dengan channel Ainur Rafiq Dawam untuk edisi yang ketiga. Bapak Ibu, kawan-kawan, teman-teman dan adik-adik semua, pada kesempatan ini, pada hari ini tanggal 23 Juni tahun 2022, anak-anak kita yang kemarin mengikuti UTBK, yaitu seleksi untuk penerimaan mahasiswa baru untuk perguruan tinggi, baik yang ada di universitas di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga yang ada di bawah Kementerian Agama, ada Universitas Indonesia, ada Universitas Airlangga, ada Universitas Gadjah Mada, ada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ada juga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan universitas-universitas yang lain. Adik-adik semua, eh, adik-adik semua sekarang sudah tahu bahwa apa yang kemarin sudah dilakukan, yang sudah diperjuangkan secara maksimal, itu sudah dapat, sudah bisa dilihat hasilnya. Nah, kalau kita lihat dari pengumuman yang ada itu ada tiga kategori ya, ada tiga kategori. Yang pertama adalah adik-adik kita yang lulus sesuai dengan pilihan pertamanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adik-adik kita yang lulus tetapi bukan pilihan yang pertama, artinya pilihan yang kedua atau pilihan yang ketiga. Nah, kategori yang ketiga adalah kategori yang belum lulus. Nah, terkait dengan fenomena ini, saya Ainur Rafiq Dawam dalam Ainur Rafiq Dawam channel ini akan menyampaikan salah satu yaitu terkait dengan tholabul ilmi. Adik-adik semua, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, sering kita dengar, bahkan mungkin ayat yang sering kita dengar di berbagai forum, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Perjuangan adik-adik semua adalah perjuangan fi sabilillah. Karena perjuangan adik-adik semua adalah perjuangan untuk tholabul ilmi. Barang siapa yang dalam perjalanannya adalah perjalanan tholabul ilmi, maka pada dasarnya adik-adik semua adalah di jalan fi sabilillah. Dalam jalan Allah, memperjuangkan ilmu-ilmu Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, adik-adik semua, baik yang masuk kategori pertama, kategori kedua, atau kategori ketiga, maka tidak boleh sombong, ya, kemudian juga tidak boleh putus asa. Mengapa demikian? Karena sombong dan putus asa itu bukan sifat yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala dan di dalam ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, terkait dengan tholabul ilmi, adik-adik semua, semua jurusan, semua ilmu itu pada prinsipnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu yang di dunia ini tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ketika adik-adik semua diterima di jurusan manapun, adik-adik belum diterima, maka adik-adik nanti akan mengikuti ujian ulang, katakanlah begitu ya. Nah, semua ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah berfirman,
seperti yang kita sampaikan tadi bahwa memang orang-orang yang eh, menuntut ilmu itu akan ditingkatkan derajatnya sedemikian rupa. Adik-adik semua, nah terkait dengan tolabul ilmi ini, adik-adik semua, eh, baik yang ada di universitas di di perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Ristek ya, kemudian juga yang ada di bawah Kementerian Agama, semua adalah dalam rangka eh, memenuhi kewajiban kita sebagai umat Islam. Salah satu hadis, barangkali adik-adik semua masih ingat ya, yaitu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Artinya setiap orang Islam itu wajib menuntut ilmu. Nah, ilmu yang paling utama, yang paling baik adalah ilmu yang diamalkan. Ya, ilmu yang diamalkan. Eh, akan sangat memprihatinkan ketika kita mendapatkan ilmu tetapi tidak kita praktekkan. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa apapun yang kita terima, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita cari dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh para ustadz kita, para guru kita, para mentor kita, para instruktur kita, para badal kita, para ulama-ulama kita, para guru besar kita, para profesor kita, itu semuanya adalah sesuatu yang baik dan itu harus diamalkan. Akan sangat tidak baik ketika ilmu-ilmu yang kita terima itu tidak pernah kita lakukan, tidak pernah kita laksanakan. Ilmu-ilmu yang baik adalah ilmu-ilmu yang dilaksanakan dan kemudian juga disebarkan atau dibagikan kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, makanya eh, menuntut ilmu, kemudian membagi ilmu atau katakan ilmu yang bermanfaat itu menjadi sangat penting. Perlu adik-adik ketahui bersama bahwa ketika kita menerima ilmu, maka kita diharuskan untuk melaksanakannya. Dan sebaik-baik amalan itu adalah yang dilakukan secara kontinu atau secara istiqomah. Nah, jadi kalau misalnya hari ini kita misalnya nih ya, kita mempelajari ilmu misalnya nih ilmu fisika di halaman pertama, nah, kemudian besok di halaman kedua, besok di halaman ketiga dan selanjutnya itu secara istiqomah. Karena memang ada beberapa kakak-kakak kita, teman-teman kita yang ketika kuliah itu modelnya adalah SKS, sistem kebut semalam. Nah, itu kurang bagus ya, kurang pas ya. Jadi sebaiknya memang istiqomah, artinya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, katakanlah begitu ya. Demikian juga amalan untuk amalan ilmu kita. Amalan ilmu kita itu juga sebaiknya dilakukan secara istiqomah. Nah, jangan kemudian kita misalnya kita sedekah satu hari Rp100 atau Rp1.000. Nah, tetapi kita rutin setiap hari. Nah, itu akan lebih bagus ketika kita memberikan misalnya 2.000 tapi hanya satu kali seumur hidup, katakanlah begitu ya. Nah, adik-adik semua, terkait dengan 3 kategori tadi, saya mengucapkan selamat, dan semoga, terus, lancar, sukses, berkah, dan bermanfaat, untuk yang kategori pertama, yaitu yang diterima di pilihan pertama. Nah, bagi kategori yang kedua, ada 2 pilihan ya. Yang pertama, mencoba lagi untuk pilihan yang pertama untuk tahap kedua ya. Tetapi sebaiknya agar nanti tidak hilang dua-duanya, yaitu
untuk yang pilihan kedua, karena ini yang namanya pilihan kedua biasanya pun juga sesuai dengan hati nurani kan, ketika memilih kan, itu tetap diproses. Katakanlah begitu. Jangan sampai nanti yang pilihan kedua tidak diproses, kemudian mengejar pilihan yang pertama, tahu-tahu di tahapan kedua, di tes yang kedua, itu tidak diterima di dua-duanya. Nah, itu namanya seperti lebay malang. Tidak dapat ini, tidak dapat itu. Padahal sebenarnya sudah dapat yang itu, gitu. Katakanlah begitu ya. Jadi, terkait dengan yang kategori kedua, sebaiknya diproses ya yang sudah lulus itu, kemudian nanti bisa mengikuti ujian tahap kedua, barangkali untuk pilihan yang pertama bisa diterima. Tapi kan untuk yang pilihan kedua kan sudah tidak hilang, katakanlah begitu ya. Nah, oleh karena itu, untuk kategori yang kedua ini silahkan untuk pilihan yang kedua tetap diproses, meskipun nanti juga ingin ikut di tahap yang kedua untuk pilihan yang pertama. Nah, bagi yang kategori ketiga, yaitu yang saat ini belum lulus, masih ada kesempatan, yaitu untuk ujian tahap kedua. Silahkan adik-adik semua tetap bersemangat untuk belajar dan tentunya mohon doa dari orang tua dari Bapak, Ibu untuk keberhasilan di ujian atau di seleksi yang kedua. Barangkali demikian ya. Masih kita ingat tagline kita atau salam kita yaitu apa? Eh, Sukses di dunia, selamat di dunia. Sukses di akhirat, selamat di akhirat. Barangkali demikian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.